Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past, a world founded upon faith and understanding, a world dedicated to the dignity of man and the full... Benar yang ku dengar ini, beritahu Bung Karno dan Bung Hatta. Syahrir dan Hatta datang menemui Soekarno. Mereka mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Soekarno menolaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Silakan masuk. Silakan duduk. Ada apa akan datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang ingin Syarif sampaikan. Berita apa itu, Syahrir? Jadi gini, Bu. Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia agar dapat kepemimpinan yang baru? Kita tidak boleh gegabah, Bung. Alangkah janggalnya jika saya harus memerdekakan Indonesia tanpa sepengetahuan PPKI yang saya ketuai. Tapi, Bung, Maafkan saya, Bung. Kita tidak boleh gegabah. kami permisi tinggi, Bu. Baik, Mari, Bung. Berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hairul Saleh. Mereka mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Silakan masuk. Ayo, Bung. Malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa dan raga kami, Bung. Ya, kami siap. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Tidak usah menunggu esok. Gorogol ya tuh. Gorogol sekarang. Sudahlah, tak ada gunanya kalian bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan baik-baik. Wigana, kita tidak boleh gegabah. Coba Anda yang melakukan ini sendiri. Apakah Anda sanggup? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilaksanakan hari ini, maka rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda. Sangat benar, Bung. Itulah mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan. Jika kita bisa memerdekakan kita sendiri. Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan juga sekutu. Saya tidak akan percaya bahwa kita bisa berdiri sendiri setelah kemerdekaan tanpa bantuan sekutu. Kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Ayo kita laksanakan proklamasi. Ayo, Bung. Cepatlah. Saya mengerti keadaan saudara-saudara semua. Tapi maaf, saya tidak bisa mewujudkannya. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, mereka melakukan diskusi dan berkumpul di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi untuk menculik Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena saudara sekalian, setelah kita ketahui, Bung Karno telah menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, kita bawa mereka ke suatu tempat. Saya setuju. Dengan begitu, Jepang tidak akan mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Gimana kita menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sudanto Subeno Mahal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Saya menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar mereka melaksanakan proklamasi. Hah? Menculik mereka? Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta?
Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat nanti kita pakai rumah Ji Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Ji Kisong. Kapan kita menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepat? Pukul 4. Bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, tepat pada tanggal 16 Agustus 1945, mereka para golongan muda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Salam. Ada apa ini? Hah? Ada apa ini? Mari Bung Hatta harus ikut dengan kami. Loh, akan dibawa kemana aku pergi? Lagi pula mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Apa yang Anda bicarakan? Ayolah Bung, waktumu sudah hampir habis. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Baiklah. Mereka pun menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut, asal anak dan istrinya ikut pula. Bung Karno, Ya, ada apa ini? Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Untuk apa aku harus ikut dengan kalian? ini sudah menjadi keputusan para pemuda, Bung. Tidak sadarkah kalian jika aku memiliki anak dan istri? Bagaimana nasib mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur menangis dari tadi. Nimas, mereka akan membawa aku ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Menjauhkan Bung Hatta dan Bung Karno dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar, jika kalian akan menangkapku dan membawaku, maka kalian juga harus membawa anak dan istriku. Baiklah, kami akan membawa anak Anda dan istri Anda ke Rengas Dengklok. Tapi kita harus berangkat sekarang juga. Mereka berhasil membawa Soekarno dan Hatta dan mereka tiba di Rengas Dengklok. Ternyata Hatta sudah tiba lebih dulu dan mereka berada di dalam satu ruangan di dalam rumah Ji Kisong. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Apa mau kalian sehingga dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi, Bung. Hah? Soekarno? Hatta, kamu sudah di sini juga? Iya, mereka membawa aku kemari. Apakah mereka membawa Fatma dan Guntur juga? Ya, mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Sebenarnya apa yang terjadi kali? Begini Bu, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerang Bu. Ini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu percaya kami? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi nggak sekarang. Kami tidak setuju dengan itu, Bung. Itu benar Bu. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bu. Ada apa, Saleh? Mengapa kamu terang seperti itu? Ada Mr. Suebarjo di luar. Ingin masuk, ingin menjemput Soekarno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Nah, apakah aku bisa menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa kamu mau bertemu dengan mereka? Rapat PPKI batal karena tidak ada mereka berdua. Aku kesini ingin menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Kami, para pemuda, sudah sepakat untuk mendesak mereka bersegera melaksanakan proklamasi. Baiklah, kalau begitu izinkan aku menemui mereka. Baiklah, mari. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal. Dan selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi berita itu benar adanya? Iya, benar, Bung. Bukankah saya dan Syarif sudah sampaikan memberitakan kepada Anda, Bung? Ya, saya saat itu juga belum percaya. Tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Fatmawati menggendong Guntur yang sedari tadi menangis dan menghampiri mereka. Boleh sampai pulang, menangis dari tadi. Benar, apakah aku boleh membawa Soekarno dan Hatta pulang di sana? Tidak. Aku akan berjanji menjaga mereka. Aku bisa memegang janjimu? Ya, taruhan nyawa. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih. Pada tanggal 16 Agustus 1945, tepat pada pukul 23.00, mereka tiba di Jakarta.
Kita butuh tempat untuk membicarakannya. Tapi hari ini sudah malam. Tentara Jepang pun tidak akan mengizinkan kita apabila mereka tahu kita ingin merencanakan proklamasi kemerdekaan. Aku punya ide. Bagaimana kita meminjam rumah perwira Jepang di sana Maeda? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami butuh tempat untuk merencanakan proklamasi yang akan dilaksanakan esok pagi. Benarkah itu? Kalau begitu masuklah. Saya turut bergembira mendengar hal ini. Terima kasih Pak Perwira. Di rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Sayuti Melik, Subarjo, dan BM Diah untuk merumuskan teks proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana naskah proklamasi ini kita ketik? Kami bangsa Indonesia ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya, sudah saya ketik. Lanjutnya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain dilaksanakan dengan seksama dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 45. Ya, sudah saya ketik. Bagaimana semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau kita semua yang hadir di sini? Saya rasa jangan. Terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan ini. Baik, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Saya rasa hari ini. Baiklah, kalau begitu saya akan menyuruh Fatmawati untuk mencari bendera merah putih dan tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah, Dia, tolong kamu perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, mereka berkumpul di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 57 Jakarta untuk mendengarkan pelafalan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini.
Ayo lah cepet kayak gitu sih tadi. Bener maju sini. Ada suara jangkrik tadi itu. Pasti disiap di situ. Iya. Oke, pulang. Sekarang ya. Sekarang nih ngomong. 1. Bisa kembali lagi bersama TV One. Bersama kami berdua tidak akan pernah ketawa-ketawa. Yo, baiklah. Baiklah, di sini dikabarkan pusat kan terjadi peperangan di Free Fire. Ya, tapi Mereka melakukan peperangan yang sangat serius, sangat hampir melakukan boya. tapi sayangnya dari grup Epos meratakan semuanya. Dan lalu mereka kalah dan EVOS yang menang. Itulah pengerian Bima tahun 2019. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Aku di belakang loh, Dita. Dita. Aduh, jangan macam-macam apa semua itu dari Dita. Dia Dalam penjara 2 menit, denda 0,01 rupiah. Ayo, ayo, ayo.